sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan selanjutnya. Kemarin kita sudah ketemu lagi, ini ketemu lagi juga. Tapi untuk materi kali ini adalah food and beverage service. Sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Banyak yang nggak masuk ya hari ini? Setengah. Kemana? Izin panitia Novemberan wajib. Jalan sehat. Nurul Mahfisa Putri. Priya Yuda. Purnama Septian. Sakit. Putri. Putri Alicia. Kemarin saya Pak Adi sakit. Tadi masih sakit. Putri Wulandari. Ada suratnya Pak Adi. Sakit. Putri Zahratun. Pradelta. Rangga. Rasiska. Sakit Pak. Rasiska sakit. Ratna Evi. Renaldi. Mana yang tidak sakit? Revia Tama sakit. Oh iya, tadi pagi ibunya Randy. Randy itu jalan sepeda. Izin. Iya, izin di apa? Reno. Apa? Telepon. Restu Kurnia. Kemana? Sakit. Reza. Rian. Sakit Pak. Dari kemarin. Rido. Rido tadi kemana? Ada suratnya. Radelta. Sakit Pak. Sakit ya. Sakit. Ririn. Sela. Sakit Pak. Cinta. Sakit. Shalom. Sakit Pak. Vanessa. Vanessa izin untuk dipepet Pak. Binda. Firnanda. Priska. Wawan. Sakit. Yesa. Kapinya dulu ya. Yeyen. Yeyen kemana? Sakit. Yuda. Zaki. Sakit. Oke, banyak yang masuk. Hampir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 siswa ya. Hujan kemarin kayaknya. Kehujanan. Oke, nggak muat. Yang lain jaga kondisi ya. Siap. Sehat yang lainnya ya. Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Nanti saja. Belum. 2 kali. Oke, sambil menunggu laptop saya hidup, mungkin salah satu bisa diperbincangkan terlebih dahulu. Ketua kelas boleh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tahu materi kita apa hari ini? Iya, materi tentang apa kira-kira? Table setup masih minggu depan. Untuk hari ini ya materinya gitu. Nih, penggunaan peralatan dan perlengkapan restoran. Berarti nanti berhubungan dengan cutlery, kayak ada Chinese-ware ya, ada glassware, terus ada apa lagi satu lagi? Silverware. Gitu ya. Oke. Sebelum itu saya mau video call, kayak biasanya saya harus video call dulu dengan dosen pembimbing saya.
Handphonenya nanti dulu. Apa deh? Perlengkapan apa? Mati. Masih baru. Oke, sebentar ya. Selamat pagi Ibu. Ya, baik Bu, pagi hari ini saya melakukan aksi yang ketiga Bu untuk PPL saya. Untuk media pembelajarannya nanti model pembelajarannya saya menggunakan Creative Problem Solving Bu atau GPS. Ya, jumlah murid saya hari ini separuh Bu karena kemarin habis kehujanan pada sakit, juga dari event juga kemarin ada jaring cerdas untuk di sekolah. Ini untuk siswa saya. Beri salam. Selamat pagi. Iya. Baik Bu, ini untuk materi saya Bu. Ini adalah penggunaan peralatan dan perlengkapan restoran Bu. Oke. Terus ini untuk bannernya sudah saya pasang di depan. Kamera ada 2 Bu, di belakang dan di depan. Ini. Ya, baik Ibu. Kalau begitu saya lanjut ya Ibu ya. Baik, oke. Terima kasih. Selamat pagi Bu Lisda, Bu Samsida. Pagi. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, untuk pagi hari ini adalah penggunaan peralatan perlengkapan restoran. Ya, ini. Untuk kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi, di sini untuk kompetensi dasarnya mulai dari 3.6 menerapkan penggunaan peralatan dan perlengkapan restoran. Yang 4.6 berhubungan dengan prakteknya nanti menggunakan peralatan dan perlengkapan restoran. Untuk indikator capaian kompetensi di sini ada 3 yang ingin saya capai. Yang pertama 36.1 mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran. Yang kedua menerapkan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran sesuai fungsinya. Yang 4.6.1 menganalisis jenis peralatan perlengkapan restoran pada jenis penataan meja. Kayak gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran di sini untuk pengetahuan dibagi menjadi 2 mulai dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan melalui tayangan video interaktif, diskusi, presentasi, dan evaluasi, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan teliti. Ya, yang kedua menerapkan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran sesuai fungsi dengan tepat. Yang selanjutnya menganalisis jenis peralatan perlengkapan restoran pada jenis penataan meja makan dengan sama. Untuk yang keterampilannya, untuk pertemuan selanjutnya berarti next untuk prakteknya ini melalui unjuk kerja dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan penerapan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan tepat. Oke ya.
ini ada materi pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah jenis-jenis, yang kedua adalah fungsi, dan yang terakhir nanti untuk analisis. Untuk yang pertama, jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran. Untuk yang kedua, fungsi masing-masing jenis peralatan dan perlengkapan restoran. Terus nanti yang terakhir itu berhubungan dengan analisis keperluan jenis peralatan dan perlengkapan restoran pada jenis penataan meja makan. Gitu ya. Oke. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran yang kemarin, ini ada persepsi yang di sini, yang di sebelah kanan saya ini adalah psikologi layanan. Ini adalah materi yang kemarin. Masih ada yang masih ingat dengan psikologi layanan? Berarti berhubungan dengan servis. Berhubungan dengan apa itu? Pelayanan. Pelayanan bagaimana kalau di restoran? Oke, yang kemarin pernah praktik di bagian food and beverage, coba angkat tangan. 1, 2, 3. Cuma 3? Ya, Oke. tidak Pak, tapi ada. Oh, ada yang tidak masuk gitu. Oke, untuk pelayanan di semua departemen sebenarnya sama ya. Kita harapkan tamu itu merasa puas ya, terlayani dengan maksimal kayak gitu kan. Kalau di FB pelayanannya dalam bentuk apa saja? Mungkin Radelta. Kalau untuk pelayanannya sih pelayanan makan dan minum, Pak. Makan dan minum. Selain itu mungkin Kemudian kalau misalkan ada event, Ah. saya handle juga. kamu yang handle kayak gitu. Oke. Berhubungan dengan pelayanan ya, kemarin juga sudah saya jelaskan juga. Harus self service ya. Apa self service? Pernah dengar? Pelayanan prima kan, self service. Excellent service. Ya, excellent service, self service itu kan berhubungan dengan pelayanan prima. Jika kita melakukan pelayanan prima kepada tamu, tamu akan merasa puas kan tentunya. Ya kan? Selain itu juga tamu, ketika tamu merasa puas, mereka tidak akan segan memberi kita tip. Kemarin dapat tip yang di FB bagian food and beverage. Dapat. Room service atau di restoran juga dapat. Dapat. Kalau di restoran pernah melayani apa Radelta? Kalau untuk yang di restoran itu breakfast sama Dinner. Biasanya kalau breakfast itu kita pakai penataan meja makan yang bagaimana? Kalau untuk yang Prasmanan atau resto itu buffet, Pak. buffet? Prasmanan berarti kan berhubungan dengan prasmanan. Kalau pelayanan yang ke kamar mungkin Rangga, ya kan Rangga juga di bagian food and beverage ya. Rangga mungkin apa? Pernah melayani tamu siapa mungkin? Pelayanan bagaimana, dapat komplain enggaknya? Room service kadang ada keterlambatan Masaknya dari kitchen terlambat, terus tamunya komplain kayak gitu. Cara handle bagaimana untuk menangani kayak gitu? meminta maaf Meminta maaf. dan biasanya Diberi apa? diberi makanan tambahan dari kepala. Oh, berarti diberi kayak kondimen lain untuk sebagai permintaan maafan kita ke tamunya kayak gitu. Untuk yang lain mungkin pernah mengalami FO pun ketika ada tamu komplain dari FB mungkin kemarin ada yang sampai telepon FO enggak kira-kira? Enggak ada. Aman selama kamu praktik. Sahlu mungkin di FO kan kemarin? Iya. Pernah terjadi. Itu kayak telepon kok lama banget ya Mbak. Oh, gitu. Pesanannya kok udah ada kamar. Terus cara handle bagaimana pelayanan terhadap tamu? Nanti saya sampaikan ke bagian FB servisnya Ibu Bapak supaya bisa dicepatkan. Lebih cepat karena tamunya sudah lapar ya rata-rata kayak gitu. Untuk yang di Pacitan kemarin otomatis kalau di Pacitan FB dapat, HK dapat ya kan? Terus apa? FO pun dapat ya. Yang di Pacitan coba kan? Yang di Pacitan dalam kota. Nah, dapat FB kan? Pernah servis di hutan mana kemarin? Prasasti. Pernah di FB? Handle mis housekeeping Pak. housekeeping. Prasasti housekeeping. Yang pernah dapat di FB? Misalnya pelayanan makan ke dalam kamar, room service. Pernah yang di Pacitan? Pernah nggak? Enggak, belum pernah dapat. Pernah dapat? Tidak, belum. Lebih banyak yang ke hotel. Oh, lebih banyaknya ke HK ya. Oke. Nanti sharing-sharing sama teman-teman ya kayak tadi dapat komplain bagaimana cara penyelesaiannya Radelta tadi. Rangga dan tadi ada yang ke FO bahkan sampai FO. Bagaimana komplain itu terjadi? Kenapa? Sebabnya kan kayak gitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah perawatan dan perlengkapan restoran. Kira-kira
sebelum saya mulai ada yang paham apa saja sih, apa atau peralatan itu, apa sih peralatan dan perlengkapan yang ada di restoran itu apa aja sih? Ada yang paham? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dari sana peralatannya apa? Misalnya, kalau peralatan kan biasanya digunakan untuk makan ya, untuk makan dan minum kayak gitu kan. Oke, sekarang peralatannya apa aja? Yang setahunya, saya nggak mau di sini diem. Jadinya saya nggak mau di sini diem, harus tahu. Misalnya, saya kemarin di FO Pak, saya nggak dapat. Gimana saya di HK? Peralatan otomatis sudah diajar dari kelas 2 kan? Ya. Nah, untuk peralatannya apa? Dinner plate. Terus? Kalau dari segi pengelompokannya ada glassware, Chinese-ware, dan juga silverware. Ada glassware, ada Chinese-ware, ada silverware. Kalau gitu dari kelompok glassware apa satu? Water goblet. Dari Chinese-ware coba. Ada dinner plate. Dinner plate. Oke. Chinese-ware itu terbuat dari apa Salum kira-kira? Chinese dari Keramik. Kalau glassware? Kaca. Kalau silverware? Logam ya, untuk logam. Kalau satu contoh dong, 5 aja untuk glassware. Kira-kira apa? 2 aja, 2. Nanti biar kebagian. Water goblet sama apa? Kira-kira apa kira-kira? Di depan juga sudah ada peralatannya kok, tapi belum saya kasih nanti, baru nanti kan. Oke. Karena minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kalian harus bisa mengelompokkan Chinese-ware ini apa namanya, itu apa namanya dan seterusnya. Pernah dengar red wine glass, red wine glass? Pernah. Terus juice glass? Pernah ya? Terus water pitcher? Iya kan? Iya. Pernah dengar kan? Nah kayak gitu. Itu terbuat dari glass, ya kayak gitu. Lanjut untuk silver Chinese-ware 2 saja. Sama dessert kan? Iya, apa? Dinner plate sama dessert plate 2 juga dari Chinese-ware. Beda ya, usahakan beda. Ini apa nih? Loh ya, lubangnya kan lubangnya ada banyak, ada 3. Ini apa namanya? Salt and pepper shaker. Kalau ini kira-kira apa? Ini loh, Jin. Ini teacup ya, jangan sampai lupa loh ya. Ini teacup, ini Demitis cup atau biasanya disebut dengan coffee cup. Karena kalau minum kopi segini kembung. Gak percaya? Coba kamu kalau udah terbiasa di rumah malah lebih besar ya kopinya. Kalau biasanya kalau orang hotel tanpa gula kan kalau minum kopi biasanya kalau segini kembung mereka. Minumnya segini. Dan ini nggak penuh biasanya. Ya kalau kopi-kopi di hotel nggak penuh, harganya mahal. Ya digunakan untuk kita. Beda. Ini apa ada? Ya, jodoh dulu nggak apa-apa, di belakang. Apa ada? Apa? Yang lain? Saucer apa? Yuda. Lepek ya, lepek, ratakan ya. Buat minum kayak gini kan? Ya. Kemarin praktek di hotel? Amarilis, pasti ada kayak gini. Lah ya ada kan. Namanya saucer, jangan sampai lupa. Kalau yang ini pindah. Sup, ya keras. Sup bowl, ya sup bowl. Oke. Pindah enggak? Coco Crunch. Iya kan? Cereal bowl. Apa? Cereal bowl. Cereal bowl, ya. Cereal bowl untuk makan ya kayak apa sih ya, cereal dari Coco Crunch dan seterusnya. Itu kalau merek kan kita bahasanya bahasa merek. Coco Crunch dan seterusnya menggunakan cereal bowl. Makannya gimana Pak Yus? Biasa makannya. Kalau makannya orang hotel gimana kemarin?
Kemarin kan sudah kunjungan ke industri kelas 2. Gimana posisi duduknya? Masih ingat? Tegak. Tegak ya, tegak. Ini menghampiri mulut apa? Sendoknya menghampiri mulut? Makanan yang menghampiri mulut. Makanan yang menghampiri? Bukan kita yang. Bukan gini. Ya. Dewa gimana Dewa? Gini atau gini Dewa? Gini, Pak. Gini. Oh, mulut. Mana? Gini. Reza. Yang Reza. Ya, bukan dong. Di bawahnya di BN plate. Pasangannya apa Chan? BN benar. Masih ingat ya berarti ya? BN Nanti saya tunjukkan, tenang, saya tunjukkan nanti. Branded butter. Jun. Ini apa ini? Lu dapat bunga dari saya loh. Ayo, ini apa ini? Kalau nggak bisa dilempar kata temanmu tuh. Ini apa namanya? Centerpiece atau flower vase. Iya kan, flower vase. Kalau ini number of table. Nah, ini untuk apa tuh ini? Kira-kira gunanya untuk apa? Nomor meja. Ketika mau pelayanan tadi ya kan di restoran, siapa tadi yang pernah saya tanya? Radelta ya? Radelta. Ini gunanya untuk apa Radelta? Kalau misalkan kita dimintai tolong untuk mengantar makanan, supaya kita tidak bingung kamu tersebut duduk di mana. Berarti berhubungan dengan pelayanan tadi, biar memudahkan dalam melayani tamu. Misalnya, kan ada banyak mejanya kalau di resto. Mungkin di hotel ada berapa tak? Kalau di total Kira-kira 50 meja. Rangga 50 lebih. Pindah kemarin Ebi loh berdua. So, yang Ebi siapa? Enggak, kalau yang di luar kotanya kemarin berapa kira-kira? Kira-kira saja. Di hotel mana kemarin? Amarelo. Ada berapa meja kira-kira? Berdua tuh di Amarelo berapa? 15-an. Kalau 15-an dengan 15 dengan 40 sama mungkin. Misalnya, saya duduk di 1. Ini duduk di 2. Saya gini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Anggap aja meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6. Misalnya ini pesennya soto, sate. Ingat ya? Ingat ya? Soto, sate, sop buntut, sop kaki, terus siomay, bakso. Saya tanya sekarang, sate di mana? Sate, nggak ada yang pesen sate padahal. Iya kan? Soto. Satu. Bingung kan? Ketika ada ini, ada orderan. Saya duduknya tamunya duduk di meja 1, misalnya pesennya sate. Terus yang kedua tadi pesen apa? Soto di meja 2 dan seterusnya kan gampang. Ini kalau ada number of table-nya. Terus di dalam menunya, di dalam orderannya itu juga sudah ada. Oh, soto di meja 2, sate di meja 1 dan seterusnya. Sop buntut, sop kaki kambing tadi kan itu di meja 4 dan seterusnya. Kaki kambing misalnya kamu dikasih kaki kambing mau? Ya kan? Karena ya, itu biar memudahkan ya. Jadinya kayak gitu ya. Ini gunanya ini. Kalau ini supaya mempercantik saja. Sudah cantik dikasih bunga. Oke, lanjut. Nih, peralatan dan perlengkapan restoran mulai dari furniture-nya, ada linennya, ada Chinese-ware-nya, ada silverware, ada glassware, ada other equipment-nya, ada table accessories, ya kan? Berhubungan dengan ini. Nih. Kira-kira yang furniture apa? Apa aja? Kalau berhubungan dengan furniture, meja, table, terus yang kamu duduki, chair, terus apa lagi? Counter, tahu counter? Kalau ke resto biasanya kan ada counternya. Nah itu bagian dari furniture. Vas,
yang ada di bawah pojok itu kan, itu bagian dari furniture. Untuk linen, kira-kira linen dari FB apa aja? Molten. Sorry, dari sini dong. Molten, satu-satu dong. Napkin, cover chair, table skirting, tablecloth. Habis ya? Belum. Apa? Ini apa? Yang dipakai? Iya, benar apa? Celemek itu apa? Apron. Satu lagi. Ribbon. Apa? Belum, masih ada kok. Pernah pakai napkinnya di sini? Beda loh sama napkinnya di pasar. Service napkin ya, itu kan masih ada juga kan. Terus untuk mintain kursi itu kan juga dari linen juga. Ya untuk mintain kursi kan ribbon itu tadi kan. Terus apa lagi kira-kira? Placement bisa. Terus apa lagi kira-kira? Banyak loh. Certain itu juga ada loh kan di restoran kerten. Masa nggak ada kertennya di restoran? Nggak ada ya? Langsung kaca kayak gitu pemandangan cool dari seluruhnya. Oke, lanjut ke Chinese wear. Dari sebutin Pak. Dari sebutin ya, coba lagi satu. Mulai dari belakang ya guys. Chinese wear. Chinese wear tadi terbuat dari keramik. Ya mas satu. Terus tak sebutin yang ngarep tak sebutin. Yuk Chinese wear. Ya wes. Apa? Dinner plate. Dessert plate. Apa lagi? Awas, emang lo lepek? Iya kan? Apa lepek tadi? Bentar, di belakang dulu. Menurut saya yang paling spesial hari ini bajunya karena tidak mendengarkan saya kayaknya. Ayo. Saucer, ya. Dah. Apa dah? Suplit. Fernanda. Tinda, sorry. Subawal suplit. Suplit kan saya sampai salah. Satu lagi apa? Jangan suplit. Subawal itu tadi. Ya udah. Apa? Suplit. Saya sampai bingung. Berarti udah lupa. Ah, kira-kira. Iki loh, sing buat roti. Tadi sudah BNB, belum? Belum BNB. Terus masih banyak di sini contohnya. Susah bentar, santai. Ya wes. Hah? Salt and pepper. Belum. Subawal sudah. Yang disebut suplit tadi. Apa? Kok pernah tadi lo? Cereal bowl. Tika. Coffee cup. Saya Coffee pot. Iya. Namanya coffee pot. Pasangannya kalau ada kopi, pasangannya kalau ada kopi pasti ada ya teacup. Sorry, teapot. Kalau teacup kan ini. Ya, kalau teapot yang bawah nanti saya tunjukkan. Demi teaspoon enggak? Asli Pak. Astrid. Water pitcher terbuat dari kaca dong. Wah, kira-kira masih kok. Masih ada. Untuk gula, sugar bowl. Iya kan, sugar bowl. Gampang banyak kan, maksudnya banyak kok. Yang intinya yang terbuat dari bahan keramik. Kalau ini tadi semua masuk kayaknya kalian lama susah. Oke, sekarang masuk ke silverware. Terbuat dari apa? Stainless. Ini ya.
Dari depan wes, gentenan nyemburi. Yuk. Dari belakang juga. Ya wes, dari belakang. Spesial. Apa? Enggak, apa sebetulnya? Bukan ini kok. Apa? Knife-nya apa? Untuk apa? Kan banyak knife-nya, kalau di FB kan banyak. Kalau knife semua habis ini. Ya, dari belakang dulu, Pak. Iya, dari belakang. Dinner spoon. Ayo apa knife-nya? 1, 2, 1 aja. Kalau knife semua ini nanti habis, betul enggak bosnya? Kita lewat bagian kok. Lewat dulu ya. Ayo, Ike, belum ada jenenge. Apa? Lewat dulu. Ya wes. Dinner fork. Apa fork itu? Bukan fork tapi fork. Fork. Apa? Garpu. Kamu tadi apa? Dinner fork ya? Ayo. Dinner spoon. Spoon apa spoon? Sendok. Butter splitter. Wah, wis ponakan bahasa itu. Butter knife atau butter splitter sama. Banyak loh ya. Knife-nya masih banyak, spoon-nya masih banyak, fork-nya masih banyak. Kalau segini 2 kali pun masih dapat kok nanti. Ayo lanjut. Dessert fork. Dessert spoon. Apa? Yang mana? Nggak ada. Ini apa ini? Bukan spill motor loh ya. Spoon. Apa? Serving fork. Itu apa? Apa nih? Yang mana? Buat Ini tahu nih. itu singgung meat spoon. Apa? Tadi apa pisau? Knife. Apa? Bukan meat knife, tapi lebih tepatnya stick knife. Next. Hah? Tong. Sup lidah. Sup spoon. Sudah sup spoon. Sudah, yuk tak ganti. Yang 3 ini ya? Apa? Ada yang tahu ini? Ya, sugar spoon atau bukan. Sugar spoon atau demite spoon. Pernah dengar nggak kalian? Demite spoon. Ya ini, bentuknya ini. Judulnya kopi Pak. Beda loh ya dengan ini. Sorry, dengan ini masih beda. Ya. Demite spoon. Ya kan, kalau ini tea and coffee spoon. Kalau ini demite spoon beda bentuknya. Sini, iya beda kan? Nah, bentuknya beda. Bengkongnya juga beda. Cekung juga kan bulat. Ya kan? Ini untuk ngambil bulat. Kita lanjut ke glassware. Gak mau saya dari belakang. Gak mau dari depan dulu. Ayo. Ada kebetulan Iris glass. Banyak di bar kan juga ada. Ayo. Jus glass. Wine glass. Wine glass. Oke, wine glass. Weather picture. Red wine glass. Banyak masih. Banyak glass loh. Anu glassware kan banyak. Ayo apa lagi? Juk juga apa? Banyak kan? Milk glass, pernah dengar? Nanti untuk pertemuan selanjutnya tak lengkapi nanti. Milk glass itu kayak apa? Terus ada juice glass, ada milk glass. Terus lanjut. Mango glass ya. Dia itu tadi white wine sama red wine kan. Ya, goblet tadi juga sudah. Lagi glass. Enggak ada dispenser. Ada Pak, yang saja. Itu lupa. Itu apa Pak namanya? Yang mana? Butter picture.
Tadi sudah kan water picture sudah. Kira-kira apa lagi? Sloppy Pak. Sloppy. Apa bahasa sloppy itu? Sloppy itu apa bahasanya? Yang gelas kecil itu loh. Buat minum. Kopi. Ya, buat minum, semuanya buat minum. Ini pun buat minum. Nih, Buat minum. Soju. sunsu. Ya minum. Kawan-kawan. Minum. Lagi, apa lagi? Lanjut next. Shot glass, iced tea glass, beer mug, Cordial glass. Cordial glass. cordial glass. Kok iso dong? Apa? Glass. Apa? Discorner glass. Oke. Satu lagi ada. Kesukaan kalian, pasti kalau saya kasih nggak nolak kalian. Apa? Es krim glass. Ya. Ini kayak cita-cita sendiri. Ada lagi nyebutin es krim glass. Itu yang saya ingin dengar dari tadi. Es krim. Kalau ruangan ini panas, mungkin kalian es krim Pak. Kita selesai jam 9:30. Iya. Oke, lanjut biar lebih cepat. Order equipment-nya, kira-kira apa order of equipment-nya? Ini tadi kayak order equipment. Salt and pepper shaker, pas, mustard, terus number of taper dan seterusnya. Nah, centerpiece. Terus table aksesoris juga ini juga termasuk kan? Iya. Table skirting bisa masuk. Tadi di linen juga. Next. Ini linen. Ya, kalian sudah sebutin tadi ya. Banyak kan? Linen adalah kain untuk keperluan. Sorry, dibaca. Mungkin Nurul bisa dibantu. Linen adalah kain untuk keperluan operasi restoran. Dan berikut adalah mengenal linen di restoran itu sendiri antara lain 1 cotton atau silence cloth, 2 tablecloth, 3 table mat atau dwelling mat, 4 gas napkin, 5 bucket cloth, 6 skirting atau table skirting, 7 service napkin, 8 service cloth atau glass cloth. Ya, banyak kan? Banyak. Pasti kebagian. 8. Itu belum ada konser, ya kan? Belum ada table skirtingnya, table runner sekarang kalau mesinnya. Tahun ini kan ada namanya table runner, ya kan? Next, berarti Ratna bisa dibantu Ratna untuk peralatan dari Chinese wear-nya. Bagian itu terdiri dari peralatan makan yang terbuat dari bahan keramik, porselen atau tembikan. Keramik yang terbuat dari bahan dasar keramik umumnya memiliki dinding yang tebal dan permukaannya terasa sedikit kasar. Untuk bentuknya sendiri, Chinaware dibagi menjadi 3. Chinese wear. Chinaware dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bentuk yang tidak mempunyai ogalan, yaitu semua jenis Plate. yang kedua, bentuk yang mempunyai satu pegangan, yaitu tea coffee pot, tea coffee cup, sauce good. Untuk tiga bentuk yang mempunyai dua pegangan, yaitu cup dan sugar bowl. Ya, banyak ya. Ya. Saus good itu yang kayak biasanya dipakein saus. Selain itu juga yang mayones. Biasanya Saus kita good. ya saus good. Kalau saus dish, yang saus dish itu yang kayak piring, tapi sorry bukan kayak piring sih. Kotak biasanya bentuknya macam-macam, ada yang bulat. Terus ini ada tempatnya dua, satu untuk kecap, satu untuk saus atau saus misalnya saus apa sambal, sausnya dari tomat. Ada dua sisi. Itu namanya saus dish. Buat acar gitu ya. Ya, kalau bulat bisa buat acar juga. Tergantung dari penggunaan di dalamnya. Untuk saus goodnya ini kayak bentuknya kayak apa ya? Sorry. Nanti ya tak tunjukkan. Minggu depan tak lengkapi saus goodnya juga sudah ada nanti. Kayak semacam intinya tempat nuang apa namanya untuk saus biasanya. Kayak semacam cup kayak gitu, bukan cup sih. Bukan. Lebih ke cekung kayak gitu, lebih ke kayak tempat gula. Tapi dia punya mulut runcing kayak gini. Untuk nuang sausnya itu namanya saus good, ya.
Kenapa kok disebut but kapal atau tempat tabungan? Ya, ada satu Mas. Ada satu kan? Oke. Untuk silverware mungkin bisa dibantu Vinda. Itu loh depan. Baca. Ngeblur. Oke, lanjut aja. Gitu. Silverware. Bisa lihat Kan sana mungkin ya. ada dari kita yang belum tahu mengenai silverware itu sendiri, meski selalu digunakan setiap aktivitas makan. Bukan tanpa alasan, karena memang istilah ini digunakan untuk dunia perhotelan, utamanya di bagian food and beverage service. Silverware adalah peralatan makan yang terbuat dari logam perak dan umumnya dilapisi stainless steel. Sebenarnya banyak peralatan silverware yang sama dengan chinaware, hanya saja berbeda pada bahan utama. Silverware pada faktanya meliputi banyak peralatan makan, yaitu bowlware dan flatware. Bowlware dan flatware. Kalau bowlware itu kayak gitu. Bulu. Ya. Kalau flat, ya. Model-model itu kayak gitu kan flat. Kalau ini bulu. Berarti kalau cemplung itu Bulu. Bukan halu tapi bulu. Kalau ada yang halu. Gimana itu nggak bisa? Oke, next. Untuk glassware, siapa yang mau baca? Boleh. Jenis gelas tempat minum glassware yang disajikan sangat mempengaruhi daya tarik pelanggan. Beberapa hotel mulai menggunakan gaya gelas yang sama untuk beberapa minuman. Glassware adalah peralatan yang digunakan untuk menyajikan minuman di restoran, bar maupun kafe, di mana bentuk gelas disesuaikan dengan jenis minuman yang disajikan. Ya, tergantung es krim kok ini. Kalau kalian sih nggak masalah, kalau tamu kamu suruh makan pakai es krim kayak gini, gelasnya diginikan. Ya, padahal ini tadi juga belum disebutin apa? Ice spoon. Ya, ini ya. Masuk orang ngobok ini ya. Mulu. Gitu ya. Tuh. Next, lanjut. Oke, video. Ada mungkin nanti 2 video atau 1 video saja yang saya minta untuk mempersingkat waktu ya. Nah, persiapkan ini mati. Jenis-jenis dari peralatan makan dan minum yang mulai dari chinaware, glassware, silverware, halloware, other equipment, serta aksesoris pada penataan meja. Sekarang kita akan membahas chinaware. Chinaware yaitu peralatan pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin atau tembikar yang digunakan untuk tempat makan serta berfungsi sebagai penunjang penampilan penghidangan di meja tamu. Kita mulai dari showplate, merupakan piring yang digunakan untuk acara-acara tertentu dan memiliki dekorasi-dekorasi yang khusus pada showplate tersebut. Showplate ini digunakan pada acara-acara khusus yang dipakai sebagai alas atau hiasan, memiliki diameter 28 sampai 31 cm. Berikut adalah gambar dinner plate yang biasa disajikan untuk hidangan utama atau main course. Pada umumnya dinner plate ini lebih kecil ukurannya dari show plate. Berikut adalah dessert plate. Dessert plate ini untuk menyajikan hidangan pembuka atau appetizer, hidangan penutup atau dessert, dan untuk underliner. Memiliki diameter 20 sampai 22 cm. Gambar berikut adalah bread and butter plate atau yang disingkat menjadi B&B plate. Piring ini untuk menyajikan bread dan butter. Pada jamuan resmi, bread dan butter selalu disajikan agar tamu dapat menikmati bread dan butternya sambil menunggu sajian atau hidangan berikutnya. Juga dapat sebagai peneman sajian sup. Bread dan butter ini akan di clean up nantinya pada saat akan menyajikan dessert atau hidangan penutup.
Berikut kita akan melihat gambar dari sup bowl atau sup tureen yang merupakan alat saji untuk menyajikan sup. Biasanya porsi untuk 3-5 porsi tergantung pada ukuran sup tureen tersebut. Gambar yang berikut adalah sup cup and saucer. Saucer dikatakan di sini adalah sebagai tatakan atau alas. Sup cup ini adalah alat untuk menyajikan sup untuk per porsi atau per orang. Slide berikut kita akan melihat gambar dari Chinaware seperti coffee cup and saucer, tentunya untuk menyajikan kopi, dan gambar yang di tengah ini adalah tea cup and saucer, tentu untuk menyajikan sajian teh, dan yang gambar terakhir pada slide ini adalah salt and pepper shaker atau biasa disebut juga dengan cruets, yaitu untuk menyimpan garam dan merica di atas meja makan. Pada slide terakhir ini adalah gambar dari perwakilan Chinaware, yaitu butter dish, merupakan tempat menyajikan butter yang dilengkapi dengan tutup untuk mencegah butter cepat meleleh. Demikianlah penjelasan mengenai Chinaware atau crockery melalui gambar. Diharapkan kalian dapat mengingat kembali gambar dan fungsi. Berikut kita akan membahas glassware. Glassware adalah peralatan restoran yang terbuat dari bahan kaca atau kristal, digunakan untuk penyajian minuman sesuai dengan jenis gelasnya dan ditata di atas meja. Jenis glassware terdiri dari stained glass atau yang bertangkai dan unstained glass atau tidak bertangkai. Berikut kita akan mempelajari berbagai macam bentuk gelas dan fungsinya. Yang pertama adalah water goblet. Water goblet ini adalah gelas untuk menyajikan air mineral atau air es. Gambar berikutnya bisa kita lihat di situ ada red wine dan white wine glass. Bukan tanpa maksud, ukuran gelas ternyata dapat membuat rasa dan pengalaman menyesap anggur jadi jauh lebih nikmat. Red wine glass atau gelas anggur merah memiliki diameter bagian bibir pada gelas ini lebih kecil daripada bagian tengah gelas. Bowl dari red wine glass juga memiliki bentuk yang lebih besar. Sedangkan white wine glass atau gelas anggur putih ini memiliki ukuran bowl yang lebih besar dari full glass tetapi lebih kecil dari red wine glass. Slide berikut adalah burgundy wine glass untuk menyajikan anggur atau burgundy. Berikutnya ada tulip champagne glass, yaitu untuk menyajikan champagne, tetapi yang sering dipakai adalah champagne fruit karena menahan bubble atau gas CO2 tidak cepat menguap. Berikutnya adalah cocktail glass atau martini. Gelas ini untuk menyajikan koktail atau martini. Berikut adalah gambar weekend glass atau classic tropical cocktail glass. Dan gelas ini untuk menyajikan koktail dan mocktail. Gambar berikutnya adalah sherry glass untuk menyajikan koktail jenis sherry. Terakhir kita lihat pada slide ini adalah old fashioned glass, yaitu untuk menyajikan minuman keras atau alkohol dengan menggunakan es. Gambar berikut adalah highball glass, yaitu untuk menyajikan smoothie mixer. Contohnya Bisco, vodka tonic, gin tonic, dan soft drink. Berikut yang di tengah adalah juice glass, tentu untuk menyajikan berbagai jenis jus. Terakhir dari slide ini adalah beer glass untuk menyajikan bir. Slide terakhir ini adalah wine carafe, yaitu berfungsi untuk menyajikan wine jika tamu membeli wine by carafe. Demikianlah penjelasan dari aneka macam gelas atau glassware. Mudah-mudahan kamu dapat mengingat kembali bentuk dan fungsi daripada glassware tersebut. Gampang ya? Berikut kita akan membahas silverware, yaitu peralatan makan dan minum yang terbuat dari silver atau perak atau stainless steel, aluminium maupun plastik. Namun untuk plastik tidak digunakan di restoran ya, tetapi digunakan pada catering box atau lunchbox atau nasi kotak saja. Berikut kita akan melihat gambar-gambar dari macam-macam silverware atau cutleries. Gambar berikut adalah dinner knife, dinner fork, dan dinner spoon. Ketiga alat ini adalah alat makan hidangan untuk makanan utama atau main course. Kemudian kita lihat gambar berikutnya adalah dessert knife, dessert fork, dan dessert spoon. Alat ini untuk alat makan hidangan dessert seperti cake atau juga untuk hidangan pembuka seperti appetizer. Berikut adalah
stick knife, dan stick fork. Untuk alat makan hidangan berupa stick. Yang ada ujungnya runcing. Berikut kita lihat ada gambar fish knife dan fish fork. Alat ini untuk alat makan hidangan yang terbuat dari ikan. Fish knife dan fish fork ini memiliki keunikan tersendiri yang terlihat dari ujung terlihat lebih runcing, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan duri ikan apabila terdapat pada hidangan ikan tersebut. Berikut adalah gambar fish knife dan fish slider. Kedua alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu pada hidangan bread. Kaviar ada yang tahu kaviar itu Pak? Ada. Apa? Telur ikan. Telur ikan mahal itu kaviar. Ya, kaviar itu mahal. Ada rasanya cuma amis. Untuk mengoleskan Makanya gambar. mentah. Nah, alat ini biasanya disandingkan bersama dengan P&B plate pada saat penataan meja nantinya. Gambar yang berikut adalah caviar knife, yaitu pisau khusus untuk kaviar atau telur ikan sturgeon. Slide berikutnya adalah oyster. Apa oyster? Oyster terang. Ya. Fork dan snail fork. Kedua garpu ini adalah garpu khusus untuk oyster fork untuk hidangan kerang atau oyster, sementara snail fork adalah garpu khusus untuk hidangan keong. Keduanya adalah jenis moluska. Slide berikut kamu bisa melihat ada gambar dari soup spoon untuk alat makan hidangan sup. Kemudian yang di tengah tea or coffee spoon, yaitu sendok untuk teh atau kopi. Dan gambar terakhir itu adalah sugar spoon atau sendok untuk gula pasir, mana ukuran dari sugar spoon ini lebih kecil dari tea or coffee spoon. Slide terakhir dari macam-macam silverware atau cutlery ini, kamu bisa melihat ada gambar jam spoon, yaitu sendok untuk selai atau madu, di mana lekukan di pegangan sendok berfungsi untuk meniriskan selai atau madu di tepi jar setelah digunakan. Gambar berikutnya adalah long bar spoon. Oke, kalau long bar spoon biasanya kalian untuk tea dan kopi kalau di rumah. Ya kan? Tea, kopi pakai itu kan kalau ngaduk. Orang panjang kan. Kalau kita kan pendek kalau di sekolah, tapi kalau di rumah biasanya panjang itu. Namanya long bar spoon itu. Yaitu sendok panjang untuk digunakan di bar. Yang terakhir bisa kamu lihat duck spoon, yaitu digunakan pada oriental service untuk menyajikan sup. Demikian gambar-gambar dari aneka macam silverware. Semoga kamu masih bisa mengingat bentuk gambar dan fungsinya. Sekarang kita akan membahas Halloware. Apa itu Halloware? Halloware merupakan sebuah peralatan di restoran yang memiliki rongga, dapat terbuat dari keramik ataupun stainless steel. Berikut adalah gambar dari macam-macam Halloware. Bisa kamu lihat tea or coffee pot, yaitu tempat menyimpan teh atau kopi yang sudah siap untuk disajikan. Berikutnya adalah water pitcher atau water jug, yaitu tempat menyimpan air mineral atau air es. Slide berikut kamu bisa tadi lihat. saya bilang ada milk jug, tadi saya sebut apa tadi? Ada yang saus apa? Saus good ya? Saus good itu mirip kayak gini. Tapi bedanya dia nggak ada cekungan kayak gitu, biasa cuma kayaknya rata. Lihat sugar bowl, tempat untuk menyimpan gula pasir di atas meja. Kemudian milk jug, tempat untuk menyimpan susu cair yang akan disajikan. Dan gambar yang terakhir adalah extend, tempat menyimpan telur rebus. Slide berikutnya yaitu gambar sauce box, tempat menyimpan saus yang akan disajikan. Kemudian yang di tengah food cover, yaitu penutup makanan yang sudah ditata di atas piring. Dan oval silver platter merupakan piring tempat penyimpanan makanan yang akan disajikan di hadapan tamu dalam penataan Russian service. Amati kembali ya macam-macam dari Halloware tadi, sehingga kamu dapat mengingat bentuk dan kegunaan dari setiap peralatan tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari atau mengamati gambar other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Other equipment ini merupakan peralatan penting yang dibutuhkan pada penataan dan pelayanan makanan nantinya. Sekarang kita melihat ada gambar lagi di situ dengan berbagai macam bentuk. Kita menyebutnya round tray dan rectangular tray.
Kalau round tray itu adalah baki yang berbentuk bulat atau bundar, sementara rectangular tray adalah baki persegi Enaknya besar. yang mana kira-kira? Bulat ini berfungsi untuk membawa peralatan maupun membawa pesanan tamu. Iya. Berikutnya, kamu bisa melihat gambar dari salt and pepper shaker atau fruits, kemudian flower vase, table number, di mana table number ini berfungsi kepada server untuk mengingat mereka mengantarkan pesanan dan juga sebagai patokan pada kasir pada saat pembayaran pesanan tamu. Dan gambar yang terakhir adalah candle holder, yaitu tempat menyimpan lilin. Slide berikutnya, kamu bisa melihat bread basket, yaitu tempat menyimpan software saat penyajian bread and butter. Kemudian card menu, yaitu kartu menu, karena kartu menu ini berfungsi kepada tamu dan kepada pelayan sendiri, kepada tamu untuk sebagai patokan menu pilihan dan kepada server atau pelayannya dapat menjelaskan menu-menu yang ada atau yang sedang dipesankan oleh tamu tadi. Kemudian gambar berikutnya adalah bill holder, yaitu tempat menyimpan bill, dan gambar terakhir captain order untuk menulis pesanan ketika take-in order. Iya benar, tadi lah pakai captain order. Ya. Slide berikutnya, kamu bisa melihat ada gambar wine cooler, yaitu tempat menyimpan wine yang sudah dibeli oleh tamu agar tetap dalam suhu yang sesuai. Kemudian clamp, yaitu serving spoon dan fork untuk mengambil makanan. Ice tong tadi yang bilang komong tadi siapa? Tong untuk mengambil es batu, dan ice cream scoop, yaitu alat untuk mengambil ice cream. Dan di gambar terakhir adalah can opener untuk membuka tutup botol. Demikianlah gambar dari other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Diharapkan kamu dapat mengingat kembali gambar-gambar tersebut serta dapat menyebutkan nama dan juga fungsinya. Berikut kita akan mempelajari aneka macam alat hidang. Karena kita Alat hidang yang dimaksud adalah alat hidang yang biasa digunakan pada hidangan buffet. Berikut adalah beberapa contoh aneka macam alat hidang, baik secara modern maupun tradisional. Seperti kamu lihat, serving dish. Serving dish merupakan peralatan modern yang memiliki fungsi untuk menghangatkan makanan dan sebagai mesin penyaji makanan. Dan gambar berikutnya adalah gerabah, yaitu peralatan tradisional dan sama memiliki fungsi untuk menyajikan makanan. Kedua alat ini dipakai pada hidangan biasanya kalau Jogja buffet. biasanya gudeg khasnya. Alat hidang lainnya dapat kamu lihat seperti cake tongs, yaitu alat untuk mengambil makanan yang disajikan di buffet. Kemudian ladle, yaitu alat untuk mengambil makanan yang berkuah. Gambar berikutnya adalah underliner yang merupakan channelware yang dijadikan sebagai alas untuk menaruh cake tongs dan ladle di buffet. Jenisnya dapat berupa dessert tray. Gambar berikutnya, Ya, kita menuju ke food tech ya. itu benda yang berfungsi untuk Kapan-kapan membuka kita daftar nama belajar makanan yang bikin disajikan food atau tech ditampilkan. sama menu. Sekarang akan ditampilkan berbagai macam peralatan untuk hidangan khusus. Bisa kita lihat dari gambar lobster crackers, yaitu tang untuk memecah cangkang dari lobster. Kemudian ada gambar lobster pigs, yaitu gambar untuk mengorek daging lobster. Gambar berikutnya yaitu snail tong yang merupakan hidangan kale. Dan gambar yang terakhir itu adalah snail dish, yaitu piring khusus untuk hidangan kale. Slide berikutnya, kamu bisa melihat gambar dari grape scissors, yaitu gunting untuk anggur, nut crackers, tang untuk memecah buah kenari atau kacang-kacangan yang disajikan dengan kulit. Dewa jangan dimancing. Gambar berikutnya adalah jellyfish, yaitu mangkok Serius untuk dewa jangan selai, dimancing. dan honey atau sirup jar, yaitu botol madu atau botol sirup. Slide terakhir adalah toast holder, yaitu tempat toast atau roti bakar. Terus. Berikut adalah materi pembersihan peralatan. Cara membersihkan restoran Sekalian ya, sebuah restoran dikasih ini sekalian merupakan ya. bagian yang penting. Perawatan dan kebersihan peralatan Jadi, yang digunakan. sorry, harus kalau ketika kita setelah menggunakan peralatan juga harus dibersihkan. Begitu juga misalnya kalian menggunakan tempat ini harus jaga
kebersihan. Misalnya mau pulang dicek lagi ada sampah atau tidaknya. Misalnya kalian nanti ditugaskan di counternya FO, cek lagi kerapiannya, ada sampahnya atau enggak. Setiap pulang kan ada piket, kadang-kadang ada piket, tolong dicek lagi untuk tempat sampahnya, dicek lagi untuk AC-nya. Selalu saya ingatkan dusting, jangan lupa. Lobby duster itu 1 jam sekali sebenarnya. Kemarin saya sempat dikomen, Pak ini tugasnya PA lah, kamu di sini kan merangkap PA juga kan, waktu piket kan, saya bilang 1 jam sekali harus di lobby duster juga. Dusting pagi sama sebelum pulang sekolah, sebenarnya kayak gitu. Oke, untuk di kelas kemarin juga saya ada titipan dari Pak Andi, ketua kelas kalau nggak salah kemarin. Ya sudah dibilang sama Pak Andi, suruh foto tiap mau pulang. Iya. Ruang kelasnya ya. Itu untuk menjaga kebersihannya karena orang hotel harus terbiasa dengan kebersihan. Tiap mau pulang dirapikan dulu, sampah dibuang dan seterusnya. Kondisi lantai juga harus bersih. Baru setelah itu pulang ya. Delta selalu setor Delta K3 kita. Ya, oke, kita kembali ke pembelajaran. Ya, sedikit informasi dari saya. Restoran atau bar agar selalu dalam keadaan bersih dan bukan hanya sekedar terlihat bersih, tapi harus pula bersih dari penyakit atau hygiene, merupakan tugas bagian dari stewarding. Cara pembersihan yang umum dilakukan di hotel atau restoran dibedakan menjadi 2, yaitu washing restaurant equipment dan polishing restaurant equipment. Pencucian peralatan restoran atau washing restaurant equipment adalah suatu proses pencucian, tidak terbatas hanya pada salah satu jenis alat, tetapi semua jenis alat yang digunakan di restoran untuk keperluan tamu yang makan dan minum. Merupakan keharusan bahwa setiap alat yang kotor harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan sesuai dengan keperluan dan dengan memperhatikan 3 prinsip pokok dalam melaksanakan proses tersebut, yaitu cepat dan tepat. Yang kedua, bersih, bebas dari sisa makanan, debu dan lain-lain. Dan yang terakhir, sanitasi atau bebas dari kuman. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketiga prinsip di atas, dengan sendirinya akan menimbulkan beberapa hasil positif dari lingkungan food and beverage service, yaitu 1. Terjaminnya efisiensi waktu, 2. Menciptakan suasana bersih, dan yang ketiga, turut menjaga kebersihan tamu yang makan minum di restoran. 2. Cara lain yang dilakukan untuk membersihkan yaitu dengan cara memoles peralatan restoran atau biasa disebut dengan polishing restaurant equipment. Polishing adalah suatu proses pekerjaan membersihkan dengan cara menghilangkan peralatan restoran. Tujuan dari polishing adalah untuk menghilangkan, membersihkan, dan menghaluskan alat yang khususnya terbuat dari bahan silverware dengan cara digosok. Bahan dan alat yang digunakan untuk polishing adalah air panas, air jeruk nipis, napkin, dan bowl. Polishing pada beberapa peralatan makan dan minum antara lain 1. Polishing silverware, yaitu kelompok dari silverware sesuai dengan jenisnya. 2. Polishing china-ware yang dikelompokkan hanya khusus untuk china-ware sesuai dengan jenisnya. Dan berikutnya polishing glassware, yaitu dikelompokkan khusus pada glassware untuk sesuai dengan jenisnya. Demikian paparan dari KD 3.3 menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat Gitu ya, paham ya dengan materi ini ya. Ada yang tanya kan dari video ini, peralatannya sudah tahu semuanya. Di sini juga sudah dijelaskan secara lengkap dan detail ya. Oke, untuk selanjutnya tugas kelompok ya. Cleanernya tidak usah hari ini karena kan yang nggak masuk nggak banyak. Kenapa saya sediakan 4 kemarin? Karena setahu saya kalian masuk semua, harapan saya masuk semua. Tapi karena nggak masuk semua, hari ini cuma Chinaware, silverware, sama glassware saja ya. Yang saya ambil nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Gini aja, ketuanya paling depan yang cowok-cowok 1, 2, 3 depan ini. Kelompok 1, 2, 3 ya. Nurul ikut Delta, kamu ikut ini, Rangga, Binda ikut ini, Yuda ikut Dewa, Reza ikut Rangga, kamu ikut Sawara Delta. Kayak gitu, kamu ikut Delta, kamu ikut Rangga, kamu ikut Dewa, kamu ikut Dewa, kamu ikut Rangga, kamu ikut Delta. Paham? Segera bikin untuk kelompoknya.
kelompok 1, 2, 3 terserah. Berkelompok bikin bulatan ya kayak kemarin ya. Akan saya bagikan untuk lembar LKPD-nya. Ya bikin. Untuk kelompok 1 dengarkan Pak Ketua kelas, ketua kelompoknya itu Chinese ware ya. Peralatannya apa, kegunaannya untuk apa. Untuk kelompok 2 tadi dipimpin Rangga. Kelompok silverware, jenis-jenis silverware itu apa saja, kegunaannya apa saja. Terus untuk kelompoknya Dewa itu bagiannya glassware. Glassware itu apa saja, kegunaannya untuk apa saja. Misalkan diambil untuk kertasnya. Glassware. Ya, silakan Dewa. Bentuk kelompok yang bulat. Rangga, Radilta. Dewa. Kayak biasa nama kelompok disertakan ya. Saya kasih waktu 15 menit, sekitar 10 menit cukup harusnya. Nanti pada saat presentasi ingat, kalian bisa dibantu untuk ini juga. Mungkin yang presentasi yang bacakan satu pegang ini nggak apa-apa. Misalnya ada alatnya bisa dipergunakan untuk membantu kalian pada saat presentasi. Gitu ya? Oke, silakan bacakan. 10 menit cukup ya? Harusnya sih cukup. Nanti yang maju pertama adalah kelompok Chinese ware, terus silverware, dan selanjutnya glassware ya. Nanti untuk alat bantunya saya siapkan untuk di depan. Nanti yang presentasi di sebelah sana, mungkin yang bantu di sebelah sini untuk menunjukkan alatnya juga. Ngobrol sama kita kelompoknya ya. Sama sini Mas Reza. Iya. Jangan sendiri. Kalian kerja kelompok. Sini. Terus ke bawah sini. Ya. Main house. Belum, Hasbo. Biasanya tak sekali bersumpah dengan diri. Jangan pilih dia. Iya kan bersumpah kok. Banyak-banyaknya nggak apa-apa. Di sini misalnya peralatannya nggak ada Pak, nggak usah ditunjukkan seadanya saja. Ya misalnya bisa dibantu dengan alat nggak apa-apa. Kalau nggak mau dibantu dengan alat juga tidak apa-apa.
Oke, untuk pertemuan selanjutnya kelompoknya tetap ini ya. Tapi nanti presentasinya saya mau ada kelompok-kelompok mulai dari Chinaseware, Silverware, Glassware ditunjukkan. Nanti yang di depan ada yang menunjukkan, ada yang mengasih tahu namanya. Jadi kelompok 1, 2, 3 ini menyebutkan tiga-tiganya, Chinaseware juga, Silverware juga, Glassware juga. Nanti yang maju dua di depan atau menunjukkan alatnya, satu penggunaan dan kegunaannya dan cara penggunaannya ya untuk pertemuan selanjutnya. Berarti minggu depan. Gitu ya. Iya, Pak. Selalu jaga kesehatan ya kalian ya. Kalau sakit semua harus nggak bisa pulang. Ayo Reza, gabung Reza. Ngobrol diskusi. Tadi kayaknya sini tambah 1 deh. Apa cuma 4? 5 loh. Ini kelompoknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya dari 2, 3, 4, 5. 5 tadi itu. Ini 1, 2, 3, 4. Kayaknya pas deh tadi. Apa memang lebih ya? Ya wes kambing kecil sih nggak apa-apa. Bener. Kok ini cuma 4? Ini 6. Gak apa-apa Pak, 4 aja Pak. Ceweknya masuk sini santernya 55 tadi. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak, 4 aja. Saya bagi makan. Gunanya juga Pak. Gunanya juga. Iya, gunanya, alatnya juga gunanya. Misalnya ini apa namanya? Bergublet dunia untuk apa? Minum air putih dan seterusnya. Sesuai dengan pengetahuan kalian. Untuk pertemuan ini kan saya bagi untuk presentasinya, tapi untuk pertemuan selanjutnya prakteknya nanti langsung tunjuk satu menunjukkan, satu bicara, atau boleh nanti bawa buku nggak apa-apa. Yang penting tiga-tiganya. Gampang. Kalau ada alatnya pasti gampang. Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya saya lengkapi lagi karena kita untuk persiapan untuk prakteknya dan kegunaannya loh ya, dan kegunaannya ya untuk nuang air putih dan seterusnya nggak lama teh kamu taruh kopi kacau. Tadi sudah diselesaikan, mantap sekali ya dia juga. Ya, untuk persiapan UKK juga, misalnya nanti ada FB. Tahun ini kan nggak ada yang tahu, kalian dapat pelajaran FB sama kelas 3. Iya, ada yang tahu. Jadi semoga dapat milih kayak dulu. Hadiah.
Sudah? Belum? Sudah ya, berarti waktunya ya. Siap presentasi ya. Kelompok 1 siap. China siap. Silverware sudah. Kelompok graduate sudah. Kelompok graduate sudah. Saya mulai presentasi ya. Dari kelompok yang pertama. Yuk silakan maju ke depan untuk kelompok Chinaseware. Yang baca sebelah sini, yang mau bantu sebelah sana. Ya silakan untuk kelompok Chinaseware. Ada bisa atau enggak? Tergantung waktu kita nanti. Kalau enggak, evaluasi hadiahnya untuk pertemuan kemarin sudah saya bawa di nanti bisa diambil. Silakan. Gimana Pak sih? Yang bacakan sebelah sini, yang mau bantu sebelah sana. Ya silakan perhatikan ke depan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Chinaseware ingin mempresentasikan apa itu Chinaseware serta gunanya. Untuk kelompok kami anggotanya ada saya sendiri, Radeta, juga ada Renaldi, Ririn, Nurul, dan juga Syahrul. Di sini kami merangkum beberapa jenis Chinaseware. Di antaranya ada dinner plate, soup bowl, dessert plate, DNB plate, show plate, cup and saucer, tea cup and saucer. Maaf, yang tadi sebelumnya adalah coffee cup and saucer ya. Kemudian ada demi dish cup, dan ada dish, teapot and coffee pot, milk jug atau water jug, soup cup, ashtray, cereal bowl, finger bowl, sugar bowl, bowl, butter bowl, salt and pepper shaker, oval plate, Dutch spoon, rectangular plate, rice bowl, sauce bowl atau sauce dish, divide sauce dish, dan juga ada creamer. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya Saya atau saja untuk mempersingkat waktu, saya saja ya. Tadi kan terlalu cepat presentasinya. Ya. Tea and saucernya tadi mana? Tea cup and saucernya bisa ditunjukkan? saucernya Bisa ditunjukkan? Oke. Yang tinggi nggak apa-apa, tinggi. Nah, tea cupnya mana tea cupnya? Saucernya? Oke. Terus tadi ada soup cup juga. betul Pak. Soup cupnya yang mana? Oke, tinggi. Diadakan gini. Yang ada pegangannya di dekat. Nah, itu ada pegangannya, ada telinganya. Yes. Oke. Plate-nya, plate-nya boleh? Mungkin dijualnya aja. Dinner plate. Nah, kalau makan segitu harus habis berarti ya. Ya, dinner plate. Terus tadi ada apa bilang? Teapot ya? Iya. Teapot sama coffee pot. Bisa diambil teapot, teapot teapot. Nah, teapot ya, itu teapotnya. Satu lagi ada namanya coffee pot. Ya, kayak gitu. Itu untuk naruh apa tak? Itu untuk tempat naruh kopi Pak sama teh. Penampungannya. Penampungannya. Sebelum dituang ke gelas. gelas. Di shop tamu ya. Oke, beri applause untuk kelompoknya ada Pak. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok apa? Silverware. Yuk silakan. Oke, terima kasih ya tadi fotonya sudah dikirim saya untuk bantu kalian juga. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini akan mempresentasikan silverware dan kegunaannya. Saya perkenalkan, nama saya Yesa Auliasianto dan juga ada anggota saya Rangga Ifrada, Rizka Rafika, Fernanda Putri, Putri Jaratun, dan Reza Ramisya. Ya. Silverware, dinner spoon dan dinner fork digunakan untuk makan hidangan utama atau main course, bisa yang ditentukan oleh makan. Oke.
Yang tinggi enggak apa-apa. Enggak tengah situ ya. Nah, enggak. Yuk, next. Next, dessert spoon atau dessert fork digunakan untuk makan hidangan pembuka atau penutup. Oke, lanjut. Next, dinner knife Dinner knife. digunakan untuk alat bantu menyantap hidangan pertama. Contoh hidangannya apa kira-kira? Tengah Hidangan utama itu apa? Bisa stick nggak? Hidangan utama. Oke, yuk. Berarti menggunakan stick. Next. Top alat adalah alat bantu untuk mengambil makanan. Top. Oh, sekitar. Ada beberapa jenis top, tapi yang ada di sini cuma satu. Oke, siap. Ada ladle. Ladle adalah alat bantu mengambil makanan berkuah. Leader. Ya, next. Next, tea spoon untuk mengaduk teh dan kopi. Tea and coffee spoon. Tea and Ya. coffee spoon. Oke. Next, ice cream spoon digunakan untuk memakan es krim. Es krim spoon. Lebih tinggi nggak? Bisa diatur saya. Oke. Yang terakhir, oyster fork, alat bantu untuk makan kerang. Itu untuk dessert. Belum Belum ada. Semoga kita dapat ya. Setengah lama ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Bentar, saya dulu. Tanyakan. Saya yang tanyakan. Tadi belum ada BNB Net, ya kan? Ya, BNB Net bisa ditunjukkan Randa yang mana? Iya. Ya. Oke, atau batas splitter kan? Oke. Terus Dimitri spoon. Itu apa itu? BNB Net tadi? Untuk mengoleskan Butter ya. Terus Dimitri spoon. Untuk apa itu? Untuk mengambil gula. Untuk mengambil gula. Soup spoonnya tadi sudah? Belum ada ya. Tambahin berarti nanti ya. Soup spoon digunakan untuk Makan makanan yang berkuah. makanan yang suka. Soup. Oke, kalau gitu beri aplaus untuk kelompok dua. Next, kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok glassware. Silakan. Gimana? Yang bacakan di sana, yang menunjukkan ini. Baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Minta waktu yang sebentar ya. Dari kami kelompok 3 kita akan menjelaskan tentang glassware. Sebelum itu saya mau menyebutkan kelompok nama-nama teman kami. Yang pertama ada saya, yaitu Bima Sadewa. Yang kedua ada Mas Yoda dari Subasa. Yang ketiga ada Mbak Ratna Susanti. Yang keempat ada yang menjelaskan ya, Mbak Vinda Dirahayu. Ya oke, glassware. Pengertian dari glassware dulu ya. Glassware merupakan peralatan untuk penyajian minuman dan pada umumnya dipergunakan untuk minum. Contoh-contoh glassware. Oke, yang pertama ada water goblet. Belum ditunjukkan Mbak Vinda. Itu fungsinya untuk menyajikan air putih. Yang kedua ada red wine glass. Ada nggak? Belum ada. Mohon maaf. Nanti next di pertemuan selanjutnya nanti disediakan. Itu fungsinya untuk menyajikan anggur merah. Yang ketiga ada white wine glass, juga belum ada sepertinya. Itu untuk menyajikan anggur juga, tapi untuk anggur yang warna putih. Yang ketiga ada cocktail glass, sepertinya juga belum ada. Kok belum ada semua? Next. Oke, itu untuk menyajikan koktail ya, sesuai namanya. Yang kelima ada water jar. Water jar. Ada water jar atau water jar. Bisa ditunjukkan ke temannya? Iya. Nggak tahu. Ya. Iya. Itu untuk menyimpan air putih dan untuk menuang. Ya, next. Next Ya. sudah. 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 Oke, kalau gitu waktunya kan sudah makan sudah ya. Oke, bisa ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar juga. Pasangannya untuk es krim spoon apa? Ada es krim glass. Es krim glass. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 3.
ya, bisa kembali ke tempat duduk sini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya praktek ya. Jangan lupa ya, untuk kelompok glassware, Chinaseware sama silverware. Nanti alatnya saya lengkapi, saya tata di sini untuk praktek kalian. Untuk ketua kelompoknya nanti bisa menunjuk anggota kelompoknya untuk persiapan maju ke depan ya. Untuk di pertemuan selanjutnya. Silakan duduk. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini apa yang telah kita pelajari? Mungkin bisa dibantu Radel apa yang kita pelajari hari ini? Kita bisa mengenal lebih jauh tentang peralatan makan dan minum di restoran, khususnya terkait glassware, Ya. silverware, dan juga Chinaseware. Chinaseware ya. Lebih tepatnya itu ya. Tadi juga ada tambahan cara pembersihan juga. Terus lagi tadi juga sudah diajari untuk peralatan tambahannya, misalnya ada tadi apa? Salt and pepper shaker, terus kelas bunga ya kan? Other equipment-nya. Oke, untuk kesimpulan saya hari ini, peralatan dan perlengkapan restoran adalah peralatan serta perlengkapannya yang digunakan untuk melayani tamu makan dan minum di restoran. Agar kamu merasakan kenyamanan dalam menikmati hidangan di restoran tersebut. Jenis-jenis peralatan restoran terdiri dari tadi sudah disebutkan kemarin Delta, mulai dari Chinaseware, silverware, linen, furniture, glassware, other equipment, dan table accessories. Oke ya. Oke, untuk refleksi dan evaluasi tadi coba saya minta bantuannya salah satu. Salum tadi peralatan Chinaseware apa aja? Contohnya? Chinaseware itu ada kayak dinner plate, soup bowl, dessert plate, B&B plate, so plate, terus ada cups and saucer, Oke. cup, saucer, coffee cup. Oke. Untuk glassware-nya itu tadi apa ya tadi? Untuk Chinaseware? Chinese. Ya, untuk glassware-nya kira-kira apa aja? Tadi? Ada teacup. Tiga. Glassware. Oh, Glassware. glassware-nya tadi ada red Red glass, Mas apa ini? Untuk air minum? Water goblet. Ini yang bawah? Water pitcher. Ya, kayak gitu. Untuk silverware-nya? Silverware-nya ada fork, dinner spoon, dinner fork, kemudian ada dinner knife, ada B&B spoon tadi. Intinya terbuat dari apa? Terbuat dari Logam. Mulai tadi ada knife, ada fork, ada spoon, ya kan? Terus tadi ada saus yang ditunjukkan di video tadi, ada namanya saus bun. Itu tadi terbuat dari silver. Tapi kalau punya kita itu terbuat dari Chinaseware, macam-macam bentuknya sebenarnya. Terus ada tutupnya, ada untuk serving dish-nya kalau dari silver kan kayak gitu. Ya, untuk linen tadi mulai dari tablecloth, table skirting dan seterusnya, cover chair. Untuk table accessories-nya mulai dari tadi number of table, terus vas bunga, terus ashtray, ya kan? Terus outline paper shaker dan seterusnya. Ada menu tadi kan, iya kan? Dan seterusnya. Oke, next untuk pembelajaran saya berarti apa? Prakteknya nanti berhubungan dengan Chinaseware, silverware, dan glassware kayak gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, untuk evaluasi nanti tidak dikerjakan di sini tapi dikerjakan di rumah saja. Karena waktu saya sudah habis, nanti saya ditegur sama guru yang selanjutnya ya. Oke, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa dibantu untuk doa terlebih dahulu. Radilta mungkin. Setelah saya pelajaran siapa? Oleh ya. Ditunggu ya, nanti jangan goyoran dulu ya. Siap. Oke, bisa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan rakyat juga ya. Oke, selamat pagi, beri aplaus untuk kita semua.
kasih sampai bertemu kembali. Terima kasih. Selamat pagi.